Pernah nggak sih kita nemuin seseorang di tempat kerja yang ngedeketin orang lain yang sudah punya pasangan? Awalnya cuma ngobrol biasa dan akhirnya curhat, terus makan bareng, nganterin bareng, bahkan pulang bareng. Tapi kalau lama-lama hati ini sulit ngebedain bagaimana ngerasa nyaman dan adalah rasa bersalah. Hati-hati guys, ini bukan soal rasa, tapi ini masalah besar. Bahkan menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship menyatakan hubungan terlarang kayak begini bisa nyebabin rasa stres, rasa bersalah, dan bahkan gangguan emosional yang berat jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan riset American Psychological Association nunjukin juga nih guys, bahwasanya orang yang terlibat dalam perselingkuhan punya resiko 2 kali lipat daripada depresi yang dialami seseorang biasanya. Kadang otak kita gampang tertipu dan mudah tertipu dengan kedekatan dengan seseorang. Semakin sering ngobrol, semakin sering ketemu, semakin sering makan bareng, semakin sering pulang bareng, maka sistem limbik di otak akan merilis sistem dopamin, yaitu sebuah hormon yang mengatur rasa senang dan bahagia untuk kepentingan diri sendiri, dan makin nggak tahu diri soal hal yang dilakukan itu adalah bersalah guys. Padahal itu semata-mata hanya sebuah ilusi kedekatan yang bisa ngerusak pasangan yang diselingkuhinya guys. Karena perselingkuhan bisa terjadi karena otak ngejar kesenangan dan tanpa kemampuan untuk ngerem, alias impulsif aja guys. Nggak ada self-controlnya. Artinya yang kerja di otak cuma sistem limbiknya aja. Areal prefrontal cortexnya nganggur dan yang membuat orang itu menjadi impulsif. Tapi efeknya di kantor bukan buat kalian berdua saja, bisa berdampak juga pada tim dan bahkan kepada atasan yang ada. Penelitian dari Society for Human Resources of Management menyatakan hubungan yang dilakukan di tempat kerja sering bikin konflik tim, gosip, penurunan emosional, bahkan bisa berujung hukum yang berlaku. Suatu hubungan rahasia yang dilakukan di kantor bisa merusak tim dan juga performa kerja. Apalagi jika terjadi suatu perselisihan antara kedua orang tersebut. Produktivitas kerja pun menjadi anjlok dan bahkan bisa mempengaruhi tim dalam pekerjaan di kantor tersebut. Kadang bentuk cinta terbaik itu justru mundur, bukan dilanjutin. Semua harus sadar, bukan semua rasa harus diterusin, karena akan berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Semoga bukan kamu ya. Oke, bye-bye, see you. Thank you guys. Like, comment, and subscribe channel ini ya guys. Thank you.